Kemudian ada ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Ini ada beberapa riwayat tentang sabab nuzulnya ini. Ada orang yang mengatakan ini sabab nuzulnya ayat ini Nasara, orang-orang Nasara, yaitu Ar-Rum. Waktu itu kalau dikatakan Ar-Rum, itu kita tarik sejarah Rum dengan Yahudi. Bagaimana bencinya orang-orang Rum kepada Yahudi, sehingga Raja Titus dari bangsa Rum yang masuk Palestina waktu itu betul-betul menghancurkan semua bangunan gedung-gedung peribadatan kaum Yahudi, karena Titus benci kepada Yahudi. Karena bencinya, tempat-tempat ibadat kaum Yahudi dihancurkan sama sekali. Jadi Titus itu sesudah kira-kira 70 tahun dari meninggalnya Nabi Allah, dari diangkatnya Nabi Allah Isa ke langit. Jadi semua tempat ibadat Yahudi dihancurkan, tidak ada satu batu pun dari tempat-tempat ibadah itu dibiarkan, diratakan semuanya. Allah turun, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Siapa gerangan yang lebih zalim dari manusia-manusia yang mencegah orang beribadat di dalam tempat-tempat peribadatan mereka itu, untuk menyebut nama Allah di dalam tempat-tempat peribadatan itu. Jadi ada yang mengatakan ini kepada Raja Nasrani yang bernama Titus, atau yang dikatakan Malik Rum. Sebab ada ayat, nanti akan kita sampai baca ke situ, Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Rum dikalahkan oleh kaum lain, oleh kaum Parsi, oleh kaum yang tidak beragama kitabi. Nanti ada riwayat lain. Ada yang mengatakan tidak, ini ayat bukan turun kepada Raja Romawi, tetapi turun kepada musyrik Quraisy di waktu Nabi dalam tahun Hudaybiyah akan masuk ke kota Makkah sebagai satu manusia, akan tawaf, akan umrah. Kaum kafir mencegahnya, tidak boleh masuk, tidak boleh kamu sampai ke Masjidil Haram untuk melakukan ibadah umrah. Maka turun ayat, wa man adlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Jadi ada dua asbab nuzul. Tapi yang sudah jelas bagi kita sekarang yang hidup, baik ini sebab turunnya ayat ini adalah kaum Nasara di Rum atau kaum musyrikin di Mekah waktu mencegah Nabi masuk ke Masjidil Haram untuk umrah. Namun satu kesimpulan yang bisa kita tarik, yaitu kita tidak boleh mencegah orang beribadah di masjid. Ini mengancam semua orang yang menolak atau mencegah orang-orang yang menyebut nama Allah di masjid. Ya, kadang-kadang menjatuh takhrib kharabiha itu dalam kata letterlet juga bisa merubuhkan masjid, dan ini jarang. Kecuali Yahudi sekarang di Palestina mulai berusaha merobohkan Masjid Baitul Maqdis. Tapi bisa juga menjadi kata majazi, yaitu menolak orang masuk masjid. Nanti misalnya ada orang mau berkumpul di masjid, tidak diizinkan. Ini termasuk dalam wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fiha ismuhu. Sebab orang masuk masjid ini apa sih maksudnya? Zikir atau i'tikaf atau majelis ta'lim seperti ini, dan tidak ada lagi. Itu dasar ajaran Islam. Tidak boleh orang di masjid jual beli. Khusus sampai Rasulullah SAW mengajar, mendidik kita, kalau kita melihat orang jual beli di masjid, katakan mudah-mudahan, atau menawarkan barangnya di masjid, siapa mau beli barang ini, harus kita katakan kepadanya, mudah-mudahan barangmu tidak laku. La rawwajallahu tijaratan. Ini tidak gampang Nabi mendidik umatnya sampai begitu. Kalau tidak paling
kalau tidak saking soronya larangan orang jual beli di masjid. Lagi pula orang mencari sesuatu di masjid. Kan tak kata payungku, kan tak kata sandalku, di sandalku cari sandal, cari itu cari ini. Harus kita katakan mudah-mudahan tidak ketemu yang kau cari. Saudara-saudara, ini ada latar belakangnya, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Dengarkan baik-baik. Hikmahnya supaya orang masuk masjid ini cuma untuk ibadah, cuma untuk belajar atau mengajar, cuma untuk etikaf dan baca Quran dan zikir. Selain ini tidak dibolehkan. Dan tidak dibolehkan masjid ini digunakan untuk selain dari ini masalah. Orang duduk-duduk minum rokok di masjid, tidak boleh, haram. Orang menjadikan masjid tempat simpanan belanggur, haram besar. Bayangkan kalau itu belanggur meledak di masjid, bagaimana? Bayangkan risiko. Kalau orang menyimpan belanggur di masjid sampai 40 atau 30 belanggur dan meledak, barangkali tidak ada satu batu ini cekat. Dan paling apes kalau di waktu Jumat 10.000 orang di jenazah. Bayangkan kalau itu meledak di waktu hari Jumat, di waktu panas-panasnya suasana. Karenanya hendaknya kita taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak menggunakan masjid ini kecuali untuk masalah-masalah yang ada sangkut pautnya dengan ibadah. Dan coba di zaman bukan seperti sekarang, ulama melarang masjid ditutup. Tapi zaman ini baru kok tidak ditutup masjid, mungkin keamanannya tidak terjaga. Sebab orang mau bangun malam. Kebetulan masjid ini ada empernya begini besar, tapi ada masjidnya tidak ada apa-apanya, terus pintu ditutup tidak bisa masuk. Karena itu masjid tidak lain hanya untuk ibadah. Ayat waman adzlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuh bisa juga mengenai kita. Kalau kita bekerja, berusaha sesuatu, atau kita dandan orang sembahyang Jumat, kita bikin satu suara keras di sebelahnya masjid sehingga orang tidak bisa zikir, tidak bisa dengar khutbah Jumat, tidak bisa. Itu termasuk waman adzlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuh. Orang mau zikir sekarang, mau dengar khutbah, tidak bisa, karena sepeda motornya masih diperbaiki di situ. Ada mungkin juga termasuk dari melarang. Alhasil, mengurangi fungsinya masjid itu haram. Termasuk dalam ayat waman adzlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuh.